Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustadz-ustadz, guru-guru kami, para orang tua kami, dan terkhusus yang telah menerima kita di masjid di rumah Allah ini, yang berkhidmah di rumah Allah ini, Imam Ci, BKM, dan seluruh pengurus-pengurusnya yang telah memudahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dalam taat. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dunia dan akhirat bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga mereka daripada segala keburukan dunia dan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut Allah masih perkenankan kepada kita sesuatu yang sangat berharga, yaitu taufik daripadanya. Sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk taat kepada Allah, dapat kita gunakan untuk mengawali pagi ini dengan melaksanakan perintah besar yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, beriktikaf di rumah Allah, dan kita juga berniat menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan awal yang baik ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan membawa kita umatnya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kita di rumah Allah ini untuk sama-sama kita memiliki satu tujuan, yaitu untuk memperbaiki diri sendiri dengan menambah ilmu. Karena memang tujuan utama seseorang menambah ilmu bukan untuk memperbaiki orang dulu, bukan untuk pintar berdebat dengan orang-orang, tapi tujuan utama kita diperintahkan untuk menambah ilmu adalah untuk memperbaiki bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah bagi mereka yang menuntut ilmu bukan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga niat-niat kita ini sehingga mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jemaah dirahmati Allah, judul yang diamanahkan kepada saya pada pagi hari ini yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala sayang, suka kepada hamba-hambanya yang merendahkan diri. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri ini ada dua. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, at-tadhallul, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu merendahkan diri di hadapan manusia. Ini yang kita kenal dengan tawadhu. Di hadapan Allah kita tadhallul, menghinakan diri kita di hadapan Allah, dan di hadapan manusia kita tawadhu. Yang pertama ini memang tujuan utama kita diciptakan Allah. Innama khuliqna lil ibadah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah, baik jin ataupun manusia, kecuali untuk melakukan ibadah. Apa makna ibadah? Al-ubudiyah, dari kata abdun, hamba. Kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah, betul-betul memposisikan diri kita sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadhallul, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentu dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, tentu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena posisi kita adalah abdun, hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat yang paling disukai oleh Rasulullah ketika orang menyebutkan nama beliau yaitu dengan kalimat apa? Yaitu dengan kalimat abduhu wa rasuluh. Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya.
Maka sebaik-baik hamba Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik, sesempurna orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, sesempurna orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, siapa yang terbaik? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Allah kita betul-betul menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Sebagaimana kita sebutkan tadi, dengan patuh dan taat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia. Innal insan li rabbih lakanud. Rupanya manusia ini itu terhadap Tuhannya betul-betul kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak tahu tugasnya dia diciptakan untuk apa. Dia betul-betul tidak bisa memposisikannya sebagai hamba. Tapi apa yang dilakukan manusia? Lakanud, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kekufuran, enggak mau taat kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat seorang hamba. Kita saja kalau punya pembantu tidak mau mengikuti arahan apa yang kita beritahukan kepada pembantu tersebut, kita marah. Padahal pembantu itu masih punya hak atas dirinya. Tapi beda dengan seorang budak hamba sahaya, dia enggak punya hak atas dirinya. Dia itu adalah barang milik daripada tuannya. Apa yang diperlakukan oleh tuannya dia akan terima. Kenapa? Posisinya adalah sebagai budak. Tapi manusia Allah sebutkan bagaimana keadaannya, li rabbihi lakanud. Itu betul-betul sangat membangkang, sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah, Allah perintahkan kita taat. Tapi harus diingat, kita diperintahkan ibadah kepada Allah bukan untuk Allah mengambil manfaat daripada ibadah tersebut. Allah tidak butuh kepada kita. Bahkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis kudusinya, apa kata Allah? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau semua orang yang diciptakan oleh Allah dari golongan jin ataupun manusia betul-betul taat, betul-betul patuh, semua mengagungkan Allah, semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tidak bertambah sedikit pun kemuliaan daripadaku. Begitu juga sebaliknya, kalau kita marah sama Allah kemudian bermaksiat kepada Allah, kalau semua makhluk betul-betul bermaksiat kepada Allah, apa kata Allah? La yankusu dzalika min mulki syai'a. Tidak berkurang sedikit pun kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah itu untuk kita. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amal kalian yang aku hitung, summa uwaffiha ilaikum, untuk aku berikan kesempurnaan ganjarannya kepada kalian. Allah enggak butuh kepada kita, enggak butuh kepada ibadah kita, tapi Allah sayang kepada kita. Allah masih ajak kita ibadah untuk maslahat kita, dan harus kita ketahui tidak ada perintah yang diperintahkan oleh Allah melainkan di situ ada maslahat, ada manfaat yang betul-betul baik bagi kita, dan tidak ada satupun larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam larangan tersebut ada mudarat. Maka kalau kita taat kepada Allah, kita berbuat baik kepada kita sendiri. Kalau kita menjauhi larangan Allah, kita juga berbuat baik kepada diri kita sendiri. Allah enggak mengambil sedikit pun manfaat daripada ibadah yang kita lakukan. Tapi Allah sayang kepada kita, tetap mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana memposisikan diri kita di hadapan Allah, bagaimana kita betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul seperti abd, seperti hamba sahaya di hadapan majikannya. Maka jemaah dirahmati Allah, banyak di dalam Al-Quran cara Allah mengajak kita agar kita betul-betul mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita akal supaya kita betul-betul bisa berfikir. Orang yang berakal tentu akan mencari jalan-jalan yang memberikan kemaslahatan bagi dirinya. Orang yang berakal enggak mungkin menempuh jalan yang membuat dirinya akan binasa. Maka Allah berikan kita akal supaya kita mau taat kepada Allah, mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang manusia ini kalah akalnya dengan syahwat, kalah akalnya ini dengan nafsu. Allah tetap ajak kita untuk beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan kepada kita supaya kita bisa taat. Karena memang sifat daripada seorang manusia
Itu bagaimana sifat manusia? Yaitu sifat umumnya manusia abdul mun'im. Dia mudah untuk patuh, dia mudah untuk taat kepada yang banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan padanya. Itu sifat manusia. Kita di dunia ketika kita enggak punya pekerjaan, ada orang baik kasih kita kerja, itu kita patuh sama dia. Dipanggil kita sami'na wa ata'na. Kenapa? Dia kasih kerjaan untuk kita. Kita enggak punya jabatan, tiba-tiba diberikan jabatan sama orang tersebut. Jam 2 malam ditelepon, disuruh ke rumah, sami'na wa ata'na. Kenapa? Jabatan dia kasih. Enggak mungkin kita enggak akan telepon, enggak mungkin kita enggak pergi ke rumah dia. Kalau orang kasih kita banyak harta, Masya Allah, rumah dia kasih, listrik air dia bayar, mobil dia kasih, bensinnya pun dia bayar, jabatan dia kasih, semuanya dikasih. Kemudian orang tersebut butuh bantuan kepada kita atau enggak butuh bantuan, cuma nelpon kita suruh datang ke rumah dia, suruh cuci mobilnya. Kita mau? Pasti mau. Kenapa? Dia berikan segala-galanya kepada kita. Itu manusia abdul mun'im, mudah menghambakan, taat dan patuh kepada yang memberikan nikmat kepadanya. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah ingatkan kita, ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat kalian tega bermaksiat, mendurhakai Allah yang karim, memberikan segala-galanya kepada kalian. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kalian, yang telah menyempurnakan kalian, dan betul membuat kalian seperti ini kalian hidup adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kok tega betul kalian berbuat maksiat, tidak mau menghambakan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kita, yang melekat pada kita, yang udah kita nikmati ataupun yang akan kita nikmati, melainkan itu semuanya adalah pemberian daripada Allah. Sehat Allah kasih, kuat Allah kasih, untuk taat pun Allah kasih. Semua Allah kasih, tapi ketika diminta untuk menghambakan diri kita, memposisikan diri kita sebagai budak di hadapan Allah yang taat pada perintahnya, kita enggan. Kita enggak mau. Allah enggak minta banyak-banyak. Allah suruh kita sholat 5 waktu. Kadang-kadang kita malas-malasan. Tapi kalau orang kasih duit kepada kita, kamu sholat 5 waktu, saya kasih duit kepada kamu 27 juta. Cepat-cepat kita bangun, pasang alarm, tiap menit kita pasang alarm. Kenapa? 27 juta dikasih kalau datang untuk beribadah. Tapi Allah berikan segala-galanya. Kapan kita baru teringat nikmat tersebut? Kalau nikmat itu sudah dicabut, baru kita minta kepada Allah. Ya Allah, kalau saya sehat, ya Allah saya akan bersedekah. Ya Allah, kalau saya sehat, ya Allah saya akan enggak tinggalkan sholat di masjid. Makanya disebutkan, ini yang namanya nazar ini innama yustakhraju minal bakhil. Baru mau berjanji, bertekad untuk berbuat taat disebabkan gara-gara ingin mendapatkan daripada Allah. Sebelumnya dia enggak mau taat, ini orang-orang bakhil seperti ini. Maka jemaah dirahmati Allah, Allah ajak kita taat. Udah diberikan akal supaya kita bisa berfikir, tapi kalah juga dengan syahwat dan nafsu. Allah berikan kita kenikmatan. Karena apa? Manusia mudah taat, mudah patuh sama yang memberikan nikmat. Tapi kadang-kadang kita lupa juga kepada yang memberikan nikmat. Lupa juga. Sifat manusia, pelupa. Sifat manusia. Tapi Allah apakah berhenti mengajak kita untuk taat? Enggak, tetap ajak kita untuk taat. Walaupun Allah enggak butuh kepada ketaatan kita. Cara selanjutnya yang disebutkan banyak di dalam redaksi di dalam Al-Quran. Cara Allah mengajak kita yaitu apa? Mengajak kita berfikir asal usul kita. Siapa kita ini? Siapa kita sehingga enggak mau taat, enggak mau menghambakan diri kepada Allah, enggak mau tunduk dan patuh menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita ini? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, Qutilal insan ma akfarah. Binasa manusia. Betapa kufurnya dia, betapa durhakanya manusia. Allah ajak kita berfikir, min ayyi syai'in khalaqah. Manusia itu yang membangkang kepada Allah. Dari mana dia diciptakan? Kok keras betul, disuruh perintah enggak mau dia taat. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana dia diciptakan? Dari besi. Apakah dia diciptakan dari api?
Apakah diciptakan dari benda-benda yang keras kok membangkang betul kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah ciptakan dia dari nutfah. Nutfah ini al-qalil minal ma, air yang sangat sedikit. Yang sangat sedikit. Dalam ayat lain yaitu khuliqa min ma'in mahin. Betul-betul hina. Menyebut nama air tersebut aja dalam pengajian malu. Menyebut nama airnya. Kalau air ini aja, sebagaimana sering kita contohkan, air ini kalau kita udah minum tinggal setengah. Tinggal itu kemudian ada orang yang membersihkan kemudian mengatakan, Ustadz atau ini siapa air nih, ini nggak habis minum siapa? Kita masih berani mengaku, mohon maaf tuh air saya belum habis saya minum. Laki maaf Pak. Tapi kalau air itu tinggal di tengah-tengah kita, ditanya siapa air nih, punya siapa nih? Ada yang berani ngaku? Enggak berani. Kita itu berasal dari sesuatu yang Masya Allah. Enggak berani kita mengangkat kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan dari sesuatu yang sangat hina. Kita kalau kenal diri kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dilahirkan pun ditolong sama orang, meninggal pun ditolong sama orang. Hidup kita itu penuh dengan kotoran, membawa kotoran, nanti pun akan menjadi kotoran. Ada cerita di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij, kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari sesuatu yang mereka ketahui. Ada seorang jenderal Muhallab namanya, itu bangga-bangga di hadapan manusia, jalannya petantang petenteng. Kemudian ada seorang yang mutawadhi, seorang ulama menegur, kenapa berjalan seperti itu? Ditegur. Semua orang kenal jenderal ini, semua orang kenal. Maka ketika dinasihati, apa katanya? Apa kamu enggak kenal siapa saya? Apa kamu enggak kenal siapa saya? Apa jawaban daripada Imam Muttarraf ini? Beliau menyebutkan, saya kenal kamu. Awwaluka nutfah madhirah. Kamu itu adalah orang yang awalnya adalah air mani yang hina. Wa akhiruka jifun qadhirah. Dan kamu nanti terakhir akan menjadi bangkai yang membusuk. Wa anta baina dzalika hamilun 'adhirah, dan kamu antara keduanya membawa kotoran. Kita dari ujung rambut ada kotoran sampai ujung kuku ada kotoran. Kotoran kepala, kotoran mata, kotoran hidung, kotoran telinga, kotoran mulut, kotoran perut, semua kotoran. Kalau kita dilepas semua pakaian kita, malu kita. Malu kita. Ini kita menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadzallul, betul-betul kita merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yaitu merendah di hadapan Allah. Yang kedua, kepada manusia yang kita kenal dengan sifat tawadhu. Dan tidaklah ada orang-orang yang menghiasi dirinya dengan sifat ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka. Wa ma tawadha'a 'abdun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah ada seorang hamba Allah yang tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan manusia, menganggap dirinya ini tidak lebih daripada yang lain, kecuali Allah angkat derajatnya. Apa makna tawadhu? Ada tawadhu yang mahmud, ada tawadhu yang mazmum. Ada tawadhu yang betul-betul dimuliakan, ada tawadhu yang betul-betul enggak pantas. Tawadhu yang enggak pantas yaitu menghambakan diri, merendahkan diri kepada orang yang memiliki kelebihan dunia disebabkan dunianya. Ada sultan, kita merendahkan diri di hadapan sultan karena ingin mendapatkan pengaruh daripada sultannya tersebut. Ada orang yang punya harta, kita merendah di hadapan orang yang punya harta tersebut karena ingin mendapatkan hartanya tersebut. Ada orang yang punya kedudukan, ada orang yang punya pengaruh, ada orang yang punya nama. Kita berendah di hadapan orang tersebut bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan perkara dunia yang ada pada dirinya. Ini adalah tawadhu yang mazmum, tawadhu yang tercela. Tapi bagaimana tawadhu
yaitu nadhrul abdi ila ghairihi minal muslimin. Seorang hamba itu melihat kepada orang lain daripada saudaranya orang muslimin, binadhril ijlal wat ta'zim, dengan melihat mereka betul-betul mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Wala yara fi nafsihi fadl, dan dia pun menganggap dirinya itu tidak punya kelebihan daripada orang tersebut. Makna kelebihan di sini apa? Dia menganggap dirinya tidak lebih baik daripada orang tersebut. Mungkin pakaiannya lebih mewah daripada orang tersebut, bisa saja, tapi lebih baik enggak bisa. Mungkin HP-nya lebih mahal daripada orang tersebut, tapi untuk mengatakan lebih baik daripada orang tersebut enggak bisa. Mungkin mobilnya lebih mahal dibeli, lebih hebat, lebih bagus daripada kendaraan orang tersebut, tapi untuk mengatakan dia lebih baik daripada orang tersebut, ini enggak bisa. Bahkan Imam Hasan Al-Basri menyebutkan tawadhu itu apa? An takhruja min manzilik, kamu keluar daripada rumahmu, wala talqa musliman illa, dan kamu tidak berjumpa kepada orang muslim kecuali kamu berpendapat di dalam hatimu terdetik, yaitu apa? Dia lebih baik daripada saya. Kalau seandainya dia lebih tua daripada kita, maka apa yang kita lakukan? Dia Islamnya lebih duluan daripada saya. Tentu ketaatannya lebih banyak dilakukan daripada ketaatan saya. Dia lebih duluan bersedekah, dia lebih duluan sholat, dia lebih duluan melakukan kebaikan-kebaikan, dan saya orang baru. Saya orang baru. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di antara umatnya ada yang masuk surga min ghairi hisab wal azab, tanpa azab, tanpa hisab, jumlahnya Rasulullah sebutkan 70.000 orang. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam kamar. Apa anggapan para sahabat? 70.000 orang, ini pasti orang yang dilahirkan dalam Islam. Ini pasti orang yang enggak pernah menundukkan wajahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung terdetik, bukan kayaknya saya itu. Bukan. Tapi betul-betul mengira kayaknya orang lain lebih baik daripada saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, memberitahukan kepada para sahabat, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan. Itu tawadhu'an. Memang beliau orang yang paling mulia, Sayyidus Tsaqalain, betul-betul makhluk yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah? Bahkan dalam hadis lain, saya adalah betul-betul sayyid, tapi wala fakhar, tapi saya tidak berbangga-bangga. Baginda Rasulullah mengatakan apa? Jangan kamu berlebihan dalam memuji saya. Innama ana abd, sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Akul kama yakulul abd wa ajlis kama yajlisul abd. Saya makan sebagaimana budak makan, saya juga duduk sebagaimana budak duduk. Bagaimana Rasulullah makan? Duduk, kadang-kadang di bawah. Ini Rasulullah duduk. Bahkan kalau ada makanan yang terjatuh dikutip sama Rasul, dimakan. Kemudian ada timun, itu beliau ambil, satu-satu beliau ambil, beliau makan. Setelah makan pun Rasulullah perintahkan untuk menjilati makanan. Ini kan perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang budak. Tapi Rasulullah SAW, saya makan sebagaimana budak makan, dan saya duduk pun sebagaimana budak duduk. Ketika Rasulullah di dalam hadis, innamas sabru 'inda sadmatil ula, kesabaran itu pada pertama kali musibah menghantam kita. Itu ketika itu Rasulullah berjalan, mendapati ada seorang perempuan yang menangis di kuburan karena sedih anak yang dicintainya meninggal. Ketika itu Rasulullah datang kemudian memberikan nasihat kepada perempuan tersebut. Faltasbir wal tahtasib, isbiri wahtasibi. Bersabarlah engkau, mohonlah ganjaran daripada Allah atas musibah yang engkau dapat. Apa kata perempuan ini kepada Rasulullah? Dia enggak kenal itu Rasulullah. Dia mengatakan, alaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergi jauh sana daripadaku. Kamu enggak merasakan kayak mana musibah saya. Pergi kamu.
Yang diusir adalah panglima tertinggi kaum muslimin. Yang diusir adalah Nabiullah, Rasulullah. Yang diusir adalah makhluk terbaik yang Allah berikan kepada kita sebagai tuntunan. Ketika diusir, apakah Rasulullah mengatakan, kamu nggak kenal saya siapa? Oh, kamu tega betul mengusir Rasul? Enggak. Rasulullah pergi. Tiba-tiba ada sahabat yang menegur perempuan tersebut. Apa kata orang tersebut? Innahu la Rasulullah. Yang tegur kamu barusan adalah Rasulullah. Awalnya sedih, betul-betul sedih gara-gara anaknya. Ketika tahu yang diusir adalah Rasulullah, dia takut sehingga mengalahkan kesedihannya. Apa yang dilakukan perempuan ini? Lari ingin menjumpai Rasulullah. Apa kesan daripada perempuan ini? Falam tajid indahu bawabah. Rupanya Rasulullah enggak punya pengawal. Ketika ketemu dengan Rasulullah langsung bisa ketemu. Falam tajid indahu bawwabah, enggak ada penjaga pintunya, enggak ada pengawalnya, enggak ada yang protokolernya, betul-betul langsung bisa berjumpa dengan Rasulullah. Itu kesan perempuan tersebut sebelum Rasulullah mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Perempuan itu mengatakan apa? Kesannya ketika menjumpai Rasulullah, falam tajid indahu bawwabah, enggak ada yang menjaga pintu rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana contoh teladan yang sempurna yang pernah Allah berikan kepada kita. Ada ta'rif bil had, ta'rif dengan definisi. Ada ta'rif bil mithal atau bil ad, dengan orang-orang yang soleh. Kita ingin tahu tawadu, kita udah tahu definisinya tawadu, sebagaimana para ulama mendefinisikan tawadu. Tapi ada satu lagi cara mengetahui tawadu, yaitu melihat orang-orang saleh bagaimana ketawaduan mereka. Imam Syafi'i mengatakan apa? Uhibbus salihin walastu minhum. Imam Syafi'i mengatakan, saya cinta orang-orang saleh dan saya bukan orang saleh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan dirinya bukan orang saleh, terus kita siapa? Kalau beliau mengatakan saya sangat cinta kepada orang-orang soleh, walastu minhum, saya bukan golongan orang-orang soleh. Kalau sekaliber Imam Syafi'i mengatakan demikian, kira-kira kita layak menyandang gelar orang soleh? Imam Syafi'i, ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika di akhir-akhir hayatnya, beliau duduknya seperti orang duduk tasyahud. Padahal sudah tua, tapi duduknya seperti duduk tasyahud. Orang-orang mengatakan, wahai imam, jangan duduk kayak gitu, capek. Duduklah biasa. Kemudian diberikan tempat-tempat kepada imam tersebut. Apa katanya? Sesungguhnya saya cuman seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mengambil kalimat daripada pesan Rasulullah. Saya duduk sebagaimana duduknya seorang hamba, dan makan sebagaimana makannya seorang hamba. Hamba sahaya duduk di depan tuannya, itu bagaimana? Apakah berani duduk dengan apa yang dia suka? Enggak berani. Betul-betul menghinakan dirinya. Maka jemaah dirahmati Allah, tawadu di hadapan manusia. Bahkan Abu Yazid Al-Bustami menyebutkan, jangan pernah menganggap makhluk lain yang diciptakan oleh Allah selain kita itu lebih baik daripada kita. Jangankan kepada kaum muslimin, kepada orang yang belum Islam pun enggak boleh kita merasa tinggi di hadapan mereka. Kenapa? Di zaman Bani Israel dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan. Ini istiqnasan saja. Pegangannya ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika ada ahli maksiat dengan ahli taat. Dalam riwayat Imam Muslim, ahli taat ini ketika menegur orang-orang ahli maksiat ini, kemudian tetap berbuat maksiat. Kemudian udah jangan urus saya, kata orang maksiat, urus kamu saja. Biarkan saya sama Tuhan saya yang urus. Kemudian apa yang dikatakan oleh ahli taat ini, Allah tidak akan pernah mengampunimu. Kemudian Allah berfirman dalam hadis tersebut, yaitu apa? Ainal muta'ali alayya alla aghfiru dzamb. Siapa yang melampaui batas daripada saya, yang mengatakan bahwa saya tidak pernah mengampuni dosa hamba-hambanya, maka sesungguhnya dengan perkataan dia tersebut, apa yang dilakukan? Allah hancurkan semua amalannya, dimasukkan ke dalam neraka, dan hamba tadi yang bermaksiat itu Allah berikan hidayah dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan, yaitu tentang dua orang. Yang pertama lis, pencuri, qati'ut thariq, suka begal orang.
Ini begal ini betul-betul banyak membuat keresahan di masyarakat. Ini begal. Dan dia banyak melakukan maksiat, mu'tadin athim, betul-betul pentolannya orang-orang yang melakukan keburukan. Dan ada satu lagi yaitu orang yang sangat taat kepada Allah, pakaiannya rapi, kemudian ketika dia berjalan orang-orang mengikutinya, orang-orang suka dengan orang tersebut, pingin dirinya seperti orang-orang taat ini. Apa yang terjadi? Ketika orang taat ini jalan di suatu jalan, ahli maksiat yang terkenal dengan kemaksiatannya itu ada di pinggir jalan. Ketika melihat orang taat tersebut, terdetik di hatinya, pingin berubah. Kayaknya saya pingin ikut nih. Saya pingin ikut. Akhirnya apa? Dia menyesal dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Dia ingin bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat. Caranya apa? Langsung pertama kali dia langsung masuk barisan. Pingin dekat dengan orang-orang taat. Bahkan ketika itu dia berjalan ke depan sampai berjalan di samping ahli taat. Ketika berada pas di posisi ahli taat di samping, apa yang terjadi? Terjadi dua hal yang sangat jauh berbeda. Si ahli taat mengatakan, di samping saya ahli maksiat besar, bos penjahat besar di samping saya. Kayak mana nih kedudukan saya nih hilang nih, marwah saya hancur, ahli maksiat di samping saya. Nanti orang kayak mana lihat saya? Akhirnya apa yang dilakukan ahli taat ini? Berusaha cepat melangkahkan kakinya ke depan. Si ahli maksiat yang berada di ahli taat ini di sampingnya teringat, kayaknya saya nggak pantas di sini, banyak kali dosa saya. Dia pun satu langkah mundur ke belakang. Satu maju ke depan, satu mundur ke belakang. Kemudian Allah betul-betul melihat perkara tersebut. Apa kata Allah? Liyasta'nifa al-amal, innahuma yasta'nifani min jadid. Allah berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah? Wahai malaikat, saksikanlah dua orang ini mulai dari nol kembali. Si ahli taat dengan kesombongannya dihancurkan semua amalan-amalan kebaikannya dari nol. Si ahli maksiat karena dia ingin bertaubat kembali kepada Allah, semua maksiatnya dihancurkan mulai keduanya daripada nol. Maka jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai di dalam diri kita, oh saya lebih baik daripada dia. Kita nggak bisa memvonis atau mengklaim diri kita lebih baik daripada seseorang. Bahkan jangankan kepada orang yang beriman ataupun kepada orang-orang yang masih bermaksiat, kepada binatang saja. Itu disebutkan Uwais Al-Qarni ketika makan kemudian mengambil makanan yaitu di tempat pembuangan, rupanya ada anjing yang menggonggong dirinya. Apa katanya? Kul mimma yalik wa akul mimma yalini. Saya makan apa yang dekat dengan saya, kamu makan dengan apa yang dekat dengan kamu. Sesungguhnya enggak ada kelebihan saya dengan kamu, kecuali kalau saya bisa meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya meninggal enggak dalam keadaan beriman, tentu saya berharap akan jadi seperti kamu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika hari kiamat? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengadili di kisah antara satu hewan dengan hewan yang lain, Allah berfirman kepada hewan-hewan tersebut, kunu turaba, jadilah kalian debu. Orang-orang kafir, Masya Allah, mereka menginginkan agar dijadikan seperti hewan, dijadikan debu saja selesai. Jangan kekal mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada hewan. Bagaimana dengan manusia? Tidaklah seseorang hamba betul-betul tawadhu di hadapan Allah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Wa ma tawadha'a 'abdun lillah. Ingat, lillah, bukan karena yang lain. Illa rafa'ah, kecuali Allah angkat derajat hamba tersebut. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah cerita salafun salih. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Kalau kita banyak baca cerita tentang orang-orang saleh terdahulu yang menganggap diri mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan orang lain, maka Masya Allah akan turun rahmat Allah. Kita pun memiliki teladan. Belajar tawadhu itu bukan dengan membaca banyak teori-teori, tapi bagaimana jalis ahlus safa,
yaitu duduk bersama orang-orang yang soleh, lihat keadaan mereka. Itulah cara belajar adab. Walaupun dengan belajar ya dapat, tapi apakah orang beradab? Cara paling ampuh untuk belajar adab, lihat orang-orang yang beradab, lihat orang-orang soleh, duduk bersama mereka, muamalah dengan mereka, maka kita bisa mengambil banyak pelajaran daripada kehidupan daripada orang-orang soleh tersebut. Paling nikmat itu kalau kita diberikan kenikmatan bisa duduk dengan orang-orang soleh, hati kita teringat sama Allah, kemudian syahwat dan nafsu kita pun terkontrol, terrem dan lain sebagainya. Maka beruntung orang yang memiliki kawan yang mana kawan tersebut betul-betul membuat dirinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memiliki akhlak-akhlak yang baik sebagaimana akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.